Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan, saudara. Beberapa hari di belakang Senin dan Selasa kita sudah membahas bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan dan ujian. Saudara sudah tahu kemarin di hari Senin kita tahu bahwa cobaan itu adalah karena kita, nafsu kita. Dan kemudian hari Selasa kita bahas dalam kejadian Yakobus pasal pertama ayat yang kedua bahwa memang ada pencobaan yang terjadi justru kita berbahagia karena ini konteksnya bukan karena kita yang salah. Kita menjadi penting karena banyak orang yang menuduh kita salah. Nah, saudara, pada konteks pada hari Rabu ini kita mau berbicara tentang kelanjutan dari topik itu, Yakobus pasal yang pertama. Nah, sebelum memulainya saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami banyak hal lewat setiap perenungan yang kami ikuti setiap pagi. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu kami tidak kuat sampai hari ini. Karena itu Tuhan, hari ini firman-Mu akan memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan baca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini menarik. Hari Selasa kemarin bicara tentang pencobaan, maka pencobaan itu diubah oleh Tuhan, saudara, menjadi sebuah ujian. Artinya karena kita tidak salah, begitu banyak pergumulan, diujilah hati kita, saudara. Bertekunlah kita di dalam Tuhan atau tidak. Maka orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika dapat pencobaan, Tuhan uji dia supaya menghasilkan ketekunan. Masih ingat dengan Ayub? Ya, Ayub juga demikian, saudara. Dia tetap kuat dalam menghadapi begitu hidup yang parah sekali. Anak mati, harta habis. Tetapi dia tetap konsisten untuk tidak tinggalkan Tuhan. Nah, ini bicara tentang ketekunan, saudara. Maka bicara tentang apa? Ada waktu khusus engkau punya waktu dengan Tuhan, yaitu berdoa. Jadi orang semakin punya pergumulan, harusnya tidak boleh tinggalkan Tuhan. Harus berlutut, berbicara pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita tidak punya kekuatan, saudara, dalam menghadapi segala sesuatu tanpa Tuhan. Maka biarlah kita terus rajin berkomunikasi sama Tuhan, saudara, supaya engkau bisa menang terhadap ujian dan cobaan. Jadi engkau boleh curhat setiap hari, setiap saat engkau boleh cerita sama dia. Dalam keadaan apapun, dimanapun engkau tetap bercerita kepada dia. Karena Tuhanlah yang dapat mampu memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Dan poin yang paling penting, saudara, ketika engkau bertekun di saat bersamaan juga, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk dapat berbicara kepada dia. Dan pentingnya kita biarkan dia berbicara kepada kita secara khusus. Yaitu lewat apa? Ya, hari ini lewat perenungan firman Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun. Lewat firman Tuhan, lewat orang di sekitar kita. Kita dibutuhkan telinga yang sensitif untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya yakin bagian-bagian ini akan membawa kita sebagai pemenang. Karena hari ini kita bukan menjadi pecundang, tapi kita menjadi pemenang. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar pada roh yang ada dalam dunia ini. Tetap kuat, saudara, optimis selalu. Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Bapa, terima kasih seluruh umat-Mu yang mengikuti perenungan ini, Tuhan. Sekarang kami mau berkomitmen, punya jam doa, berbicara sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara lewat firman-Mu, orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, saudara. Jaga kesehatan. Dan ingat selalu, Tuhan selalu menjaga saudara. Shalom.